Ini wa kanat Quraisy bi asliha bi jami'iha tatayaqqan sidqahu qabla al-Islam. Ini menarik ya. Baginda Nabi itu track recordnya dari awal itu kan Al-Amin. Iya kan? Dikenal dengan Al-Amin. Tetapi ketika beliau menyampaikan dakwah Islam, baru di situ ada pertentangan. Mengapa? Karena ada yang terganggu. Apanya? Kedudukannya, posisinya, jabatannya, seperti tadi. Yang berkembang adalah jejak digital, di mana jejak digital itu tidak akan bisa dihapus. Sekali klik ya sudah, ya. Nah, kalau zaman dulu masih bisa, ya, karena masih diketik. Ya, ketikannya sudah hilang ya sudah. Atau tulis ya, seperti itulah kira-kira sampai hari ini nggak tahu kan. Nah, makanya dokumen itu biasanya dimusnahkan setelah berapa tahun ya? 20, 40 biasanya dimusnahkan itu ya ada. Nah sekarang di rekam jejak digital ini nggak bisa dimusnahkan selama apa namanya? Servernya masih ada, masih berjalan ya terus tersimpan. Satelitnya belum jatuh. Nah, oleh karena itu hati-hatilah dalam berucap. Luar biasa baginda Rasul ini. Baginda Rasul jejak digitalnya nggak ada, nggak ada. Nah inilah mahfuz, bahkan terjaga, sangat terjaga lisannya dari tahrif, dari pemutarbalikan fakta, tahrif atau perubahan, ya, atau inkonsistensi. Itu yang paling tepat, inkonsistensi, ya. Dia sangat konsisten baginda Rasul itu. Jadi kita guru supaya kata-kata ini harus konsisten, ya, jangan sampai berubah-ubah. Nah apalagi nih ngobrol apa ini? Ngobrol bicara istirsal fi khabari yakun ngedabrus, ini ngegombal itu, ngomong asal jeplak aja nih, wow nggak pernah berhenti itu kan, jeplak ini ya kan, ngedabrus, jeplak asal bunyi. Ngomong fi kulli nadin takhtubu wala takun sarsaratan fi kulli nadin takhtubu. Janganlah engkau banyak bicara, setiap tempat jadi pembicara semuanya, ya, terus ngomong aja. Nah, kenapa? Karena orang dengan ciri-ciri seperti itu biasanya di dalamnya akan terselip kebohongan. Jadi kan apalagi kalau penceramah ya, banyak ingin supaya lucu, dilucu-lucukan, mungkin juga dia berimajinasi, ya kan, membuat apa namanya, hayalan halu itu kan, supaya lucu itu, padahal belum tentu terjadi. Kayak pokoknya ini imamnya nggak ada ketemu lakum di nugari, baru lakum, baru lakum itu kan nggak kejadian itu sebetulnya itu enggak. Saya paling benci itu yang penceramah suka memainkan ayat itu, termasuk alab lah itu, mempermainkan ayat, termasuk inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri wa ma lailatil kan itu kan, ada wa ma adraka ma lailatul, ya kan, wa ma inna anzalnahu fi lailatil, awalnya fi lailatil, ini terus ada lailatul, ini ada lailatul itu dipermainkan itu. Nah, itu termasuk yang istirsal ini. Ini penceramah yang suka mempermainkan ayat gitu, ya. Padahal kejadiannya nggak begitu gitu, nggak ada. Orang lupa ya wajar aja lupa gitu kan.
Ya, tapi nggak sampai begitu supaya membuat orang lain ketawa. Apa itu, ada hadisnya itu ya? Liyudhikan nasa itu apa itu? Coba deh cari deh itu. Itu nantinya bahaya itu, menyampaikan sesuatu agar manusia mau jadi ketawa. Itu ada, itu hadisnya itu ada. Hindari seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi bagi Nabi terhindar dari situ. Walisidki mujadiman fa innahu lam yazal masyhuran bisidki fi khabarihi nasyian wa hatta sara bisidki marquman wa bil amanati suman. Ya. Nah, wa kanat Quraisy bi asliha bi jami'iha tatayaqqan sidqahu qabla al-Islam. Ini menarik ya. Baginda Nabi itu track recordnya dari awal itu kan Al-Amin. Iya kan? Dikenal dengan Al-Amin. Tetapi ketika beliau menyampaikan dakwah Islam, baru di situ ada pertentangan. Mengapa? Karena ada yang terganggu. Apanya? Kedudukannya, posisinya, jabatannya, seperti tadi itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita tentunya. Kita harus bisa menempatkan diri di dalam komunitas, apalagi kalau kita seorang yang baru gitu ya. Jangan mudah-mudah kita menyampaikan tanpa kita mempelajari terlebih dahulu, karena belum tentu apa yang kita sampaikan akan bisa diterima oleh orang lain. Jadi jarrib walahiz takun arifan. Lahiz dulu, perhatikan dulu ya. Kadang-kadang kita tidak sabar, langsung kita kemukakan, belum tentu orang suka dengan kita. Saya pengalaman di Warnas ketika dijadikan andalan nasional bidang pramuka dewasa, anggota desa, karena saya memang tuh menyadari saya ini pramuka mu'alaf itu kan, ya kan, orang tiba-tiba nyemplung di nasional, ranting aja enggak, ya gitu kan. Jadi ya harus belajar, kita pelajari, lihat, wait and see dulu ya, pelajari, dengarkan. Nah, setelah kita ya kita ingat-ingat sambil ini, ternyata insya Allah kita juga mampu ya. Baru setelah saya setahun hanya melihat dan mendengar, baru setelah itu menyampaikan gagasan ide dan akhirnya tidak menjadi masalah. Jadi begitu untuk menata perkataan kita agar bisa terjaga ya. Intinya kita harus mahfuzul lisan kita, jaga lisan kita. Kalau Nabi memang sudah terjaga ya, nah, kita harus menjaga lisan kita. Jangan la takun sarsarotan fi kulli nadin takhtub wala siyama, apalagi kita terjerumus di dalam al-kidz ya, bohong dan hoak. Zaman sekarang ini hoak. Nah, ini dia hoak ini ya kan. Nah, tidak ada hoaknya kalau Nabi. Sehingga ini harus menjadi poin nih, man lazima sidqa fi sigharihi. Siapa yang dari kecil sudah membiasakan diri dengan kebenaran, kana lahu fil kibar alzam. Pasti kalau sudah dewasa dia akan mutlak menjadi orang yang lebih jujur. Jadi kejujuran dibiasakan dari kecil, dari RA, MI. Ya, ini as-sidq ini. Wa man usima minhu fi haqqi nafsi. Barang siapa yang terjaga, usima minhu, min madahu, min mada, man lazima sidqa fi sigharihi kana lahu fil kibari alzam, wa man usima minhu min mada, min sidqi kan,
wa man usima minhu fi haqqi nafsihi kana fi huquqi ta'ala. Mada ada? Siapa yang kejujurannya terkait dengan dirinya pasti terkait dengan Fi haqqi nafsi, pasti yang terkait dengan terjaga ya. Barang siapa yang terjaga kejujurannya darinya itu minhu minasidki. Barang siapa orang yang terjaga kejujurannya dalam memenuhi hak dirinya, maka dia juga pasti akan lebih terjaga dalam hak-haknya Allah.